Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah bertemu lagi di podcast Kecap with Friends edisi 2021 dan kali ini kita ditemani oleh Salma Salwa. Halo, kita lagi di PB. Kasih loh. Salma Salwa apa kabar? Alhamdulillah baik. Lala kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga dan bahagia. Ya, pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan dihadiri podcast. Ini Lulu Lala sekarang. Sama-sama. Makasih juga udah mau ngundang kita berdua. Kaget sih kita kayak takut sebenarnya kayak kita baru pertama kali nih kayak gini. Iya, kayak takut pertanyaannya tuh nggak bisa dijawab gitu loh. Yang nanya tuh Lala gitu loh. Ya berat nih kayaknya. Gitu. Takutnya ditanyain tentang COVID apa soal Enggak, bukan soal ujian, tenang aja. Iya. Pokoknya singkat cerita sama Salwa itu teman SD kita. Tapi kita aku seringnya sih kalau aku seingat aku emang pokoknya kita tuh yang aku ingat ya. Aku kelas 1, 2, 6 itu barengan sama Lala, 3, 4, 5 kepisah. Dan setauku kamu kebalik, ya nggak sih? Enggak, justru kita sampai kelas 5, enggak ya? Nggak tahu, gue lupa semua. SD Pokoknya inget, karena kelas 6 doang, terus kelas sama Lulu, apa Lala gitu, salah satu dari kalian. Gue juga kayaknya, inget gue. Iya, berarti 63 bareng aku, dua-duanya berarti. Sama Butia, kalau nggak salah, iya inget bareng. Enggak, tapi kita nggak sekelas. Kita betul beda. Dia berarti seangkatan kita doang yang kembar kan ya? Ya, kita belakang kali ya. Yang itu Lala nih, kita di bawah. Nggak gitu konsepnya. Pokoknya harus bodohnya gitu. Dan dulu kayak gitu. Pokoknya, dan kita kontak terakhir ya benar-benar pisah SD ya? SD kita benar-benar nggak satu sekolah lagi. Ingat gak sih dulu kita suka ikut ajang pencarian bakat berdua anjir yang ya kita bakal cerita itu ya, kita harus cerita yang itu ya. itu pengalaman kita berempat yang paling memalukan, parah. Tapi kita tuh pede banget ya. Banget, parah. Oke, sekarang pertama-tama saya persilakan Salma Salwa untuk memperkenalkan diri. Oke. Halo, kami Salma. Ini Salwa. Ya, temennya Lu Lala. Dulu kita kenal waktu SD lah. Lu pas lagi satu jemputan. Iya, satu jemputan juga. Kita tinggal juga sekarang. Sekarang juga kesibukannya untuk kita berdua lagi ya mencari kesibukan aja. Gitu aja. Sama yang lain. Iya. Terus kalau boleh tahu SMP, SMA, kuliah kalian di mana? Kita bareng terus sih SMP. Iya, SMP 4, SMA 3. Kuliah pun bareng. Atma Jaya, satu jurusan, satu kelas. Lulus bareng di hari yang sama, sidangnya beda 1 jam doang. Duluan habis jadwalnya barengan. Lu mana lu? Barengan gitu emang. Iya, paham. Terus kalian tapi beda berapa menit sih kembarnya? 1 menit. Tunggu, gue tahu nih, kalian tuh bedanya 5 menit kan? 1 jam. 5 menit tuh. 5 menit. Apa? Iya. Dulu ya kalian satu kampus juga berdua. Beda angkatan tapi. Beda angkatan. Kok bisa beda? Karena aku pas tahun pertamanya aku pindah jurusan, jadinya pindah kampus ke kampusnya Lala, jadi aku adik kelasnya Lala. Oh gitu. Jurusan apa sih kalian? Informasi. Scientific Programming, IT gitu. Oh, keren. Mantap. Kalian masih di Jerman sekarang? Alhamdulillah masih. Udah netap di sana sekarang? Kalau netap belum, tapi masih lanjut kerja sih gitu. Jadi kita yang podcast itu. Iya. Sekarang kebalikan deh. Ini spesial ini ya. Spesial banget. Terus ini? Mau apa? Enggak, iya aja.
Ya ampun udah lama nggak ketemu banget. Iya. Dulu sering malu lala. Iya. Kita Ada ini Dava namanya ada Dava di Indo. di Indo sendiri. Iya sama mama papa. Oh bapak. Oh iya. Benar. Malu dia. Ayo kita obrolin ini masa-masa lalu nih. Masa ya aku ingat aku dulu ya. Mungkin nanti satu-satu orang ya. Yes. Kalau dari aku ingat banget nggak tahu kenapa. Aku ingatnya tuh aku 14, Lala tuh 11 sama 121. Aku 1424. Kalian seingat aku sih berdua 11 sama 21. Nah, ada yang aku ingat. Jadi waktu itu aku itu kelas 2 kalau nggak salah seingatku. Jadi tanteku tuh baru buka toko alat tulis gitu. Terus kamu berdua tuh salah satu pembeli dan belinya barang yang wow banget. Kamu ingat nggak waktu itu beli apa? Apa? Aku lupa. Iya nggak tahu. Aku ingat banget. Jadi kalian berdua itu beli ini tas roda koper yang bisa ditarik itu loh. Oh, ingat gue yang pink kan, yang pink bukan pink ya? Nggak tahu. Pink. Itu beli dulu lah. Pak. Itu aku ingat banget kenapa. Terus oke, itu satu. Aku udah nyatetin nih. Terus kita satu jemputan. Terus kita juga satu drum band. Iya, drum band. Blok gila. Tuh, drum band. Terus habis itu kita audisi yang Twin itu. Mantap. Dan aku paling ingat tuh kamu tuh kembar identiknya yang bener-bener identik, yang apa namanya, sampai baju itu tuh model sama warnanya sama. Kalau aku kan pasti modelnya, kalau nggak modelnya beda, warnanya beda gitu. Itu kayak wow. Terus ya. Kita tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh bersama, persis, nggak mau beda. Dan itu sampai kuliah semester 1. Itu malu banget. Malu banget berhenti kuliah ya semester 1. Iya, semester 1 gara-gara di kampus diliatin. Akhirnya oke, Mak, kita besok beda banget. Malu dilihatin satu kita tuh masuk kelas kayak gitu ya. Semalu itu sih jadinya ya udah deh ganti deh. Jadinya sekarang udah beda. Kalau sampai kapan sama-sama kayak gitu? Kayaknya dari SD nggak sih? Dari SD kita beda. Bahkan akhirnya suatu saat pas di sini pas udah gede malah kayak kita belum pernah ada baju yang model sama warna sama ya gitu. Akhirnya baru tahun kemarin baru beli kayak satu sama, iya benar, kayak warnanya sama itu yang modelnya juga sama itu. Pakai barengan dong. Iya benar. Sampai kita kalau sekarang justru kita kebalikan. Kalau kita bajunya sama, warnanya sama pun kita kayak ngapain sih lo pakai baju yang sama gue gitu. Jadi kan kayak aneh. Ya. Itu dulu aku banget tuh sama. Tapi kalau nggak salah, kalau coba ngomongin drum band, aku pengen ngomongin drum band. Waktu drum band itu kan kalau aku dari marching bell terus ke bendera. Kalau nggak salah Salwa dari awal bendera, kalau Salma benar-benar marching bell gitu kan ya? Iya. Aku dulu dari pianika terus baru ke marching bell. Kalau aku dari pianika ke bendera, udah. Dulu Lala aku ikut gak sih? Sama aku pianika, marching bell, terus habis itu jadi ini. Habis itu yang gini-gini. Coret ya? Tapi yang kedua aku lupa ada sebutannya. Aku lupa. Tapi yang keduanya yang cuma buat perkusi. Oh iya, perkusi. Kali dong itu sekali-sekalinya udah. Yang trio itu 3. Bukan ya? Oh bukan. Drum band mana? Kita tapi terakhir itu yang ini nggak sih, yang di Cibubur lombanya, ya nggak sih? Wah lupa ya. Nggak terkesan ya. Kan kita blok-blokan, yang di Bogor, yang kita jadi harapan 1 ya. Nggak tahu. Itu blok-blokan, terus ya di The Mall juga. Mall aku masih nggak. Bukan The Mall, di Detos bukan? Detos. Di tangga di luar kan? Iya. Nah. Iya. Sendiri, paling banyak sendiri. Ternyata lahannya sempit banget. Iya benar, pasukan yang paling banyak, tapi tempatnya kecil banget. Tapi seru sih pengalaman kayak gitu.
Iya. Kita tuh dulu banyak banget ya cerita-cerita yang kita audisi lah segala macem, yang drum band lah. Kita audisi cuma sekali doang ya malah dulu ya. Nggak tahu. Sekali doang. Sekali doang. Oh, dan langsung gagal. Udah langsung pulang. Coba dari versinya kalian gimana tuh cerita awal kita mulai audisi itu? dari sebenarnya kayak tahu-tahuan tuh dari mama kamu ya? Kita tahu. Mungkin kita pakai aja. Mama aku sama mama kamu kayak itu kan emang ya, ngedaftarin kita berempat itu untuk ikut audisi kembar waktu itu pulang nyanyi sekolah, ya pulang kan? Sekolah kita langsung jalan naik mobil lalu lala terus apa namanya di Indosiar bukan sih Indosiar ya. Waktu itu di panggung kita berdua naik kan terus kita nyanyi nyanyi apa sih kita nggak tahu deh pokoknya langsung nyanyi apa pokoknya langsung ya saat itu juga kan emang ada yang lolos ada yang nggak lolos gitu kan kita yang nggak lolos berdua kayak sedih ya. Dulu tuh kayak gitu kerasanya banget lucu banget sih. Udah gitu yang diinget kan dari audisi itu ya ingat yang kamera itu silakan dari tadi dia diem aja. Jadi tuh kan apa namanya kan biasa papa yang membawa handycam kan buat ngerekam gitu kan. Nah terus gilirannya tuh sama-sama doang kan baru kita. Nah abis itu pas giliran sama-sama maju oke, direkam gitu kan. Terus abis itu udah selesai terus habis itu giliran kita maju baterainya habis. Jadi yang punya handycam siapa, isi videonya siapa ya? Itu sih. Soalnya emang itu waktu itu nunggu lama banget ya, harian banget sih gitu bener-bener. Tapi aku ingat banget sih, aku inget ini. Jadi sama-sama tuh nyanyi tuh dari awal tuh kayak barengan gitu. Dan maksudnya kan jadi apa ya? Jadi bagus lah suaranya gitu kan. Maksudnya pasti lebih bagus daripada Lula gitu kan. Nah kalau Lula kan kita tuh nggak ada namanya guru vokal atau gimana gitu kan ya. Jadi latihan aja sendiri di rumah gitu kan. Aku ingat banget deh kayaknya lagu aku sama Lulu tuh ini surat cinta ya yang Vina Panduwinata. Nah itu tuh kita nyanyiin itu dari awal apa namanya sendiri gitu. Maksudnya nggak langsung ref gitu sendiri ya udahlah falsnya kedengeran banget kan ya akhirnya tuh kayaknya diberhentiin gitu terus habis itu disuruh refnya deh seingat aku gitu lah ya terus habis itu baru refnya gitu kan terus ya udah tetap aja kan fals gitu. Aku ingat sih itu kayak strategi kita salah lah banget. Bareng tuh ya nyanyi bareng tuh. Iya bareng gitu aduh kacau. Aduh. Terus kalau jemputan itu tuh paling seru kan. Kita kan sering jemputan yang terakhir kan. Yang terakhir. Gue dulu galak banget dulu sama dia ya. Jemputan paling jelek. Iya, paling butut, mogok mulu. Itu legend deh. Kalau jemputan kita lewat udah gede gitu kan. Mau itu kita masuk banget dalam gitu, ke dalam ke lapangan. Itu jemputan itu kayak highlight banget ya maksudnya. Nah, kalian kalau nggak salah namanya Bang Ogi kan ya? Agi. Bagi. Oh, Agi. Cuman, bilang. Paling seru sih kayak pas kalau misalnya ngejemput, abis itu tiba-tiba kayak salah satu di antara kita salah baju gitu. Terus itu kayak paling seru. Aduh. Tapi mana kalau misalnya yang salah kita nggak bisa balik gitu kan? Jauh sama. Kalau misalnya ada yang telat satu diomelin nih kan satu pasti. Itu seru. Tinggal nggak sih kayak nggak kedengeran klakson di depan gitu diteriakin kan kalau misalnya itu diteriakin tuh sama dari depan ke rumah satu jemputan. Ajakan raya sama rumah gue kan lumayan jauh kan. Kalau untuk masuk ke dalam gerbang itu tuh muternya tuh PR lagi. Jadi mungkin di depan jalanan tuh udah berhenti di situ aja nggak masuk ke dalam dan itu teriakin ya nggak kedengeran lah di sampai dalam ya kan. Emang.
Satu jemputan sama-sama gitu. Bener. Tapi kamu masih ingat gak teman-teman yang satu jemputan sama kita? Yang kamu ingat siapa aja? Abil. Wah, itu teman kita bandel banget sih. Dia Cikumpa tuh sampai dilempar-lemparin. Terus Ferin. Dulu ada pernah si Richard. Richard bukan sih? Siapa sih cowok yang berantem sama lu sampai lu diludahin? Ini Kevin ya namanya. Pokoknya ada kelas yang ngeselin itu juga. Iya, itu dia deh kalau nggak salah. Pokoknya bandel banget dulu. Sampai berantem diludahin sama lu sama Abil. Berantem mulu kerjaannya tiap hari. Drama pokoknya seru deh tuh drama perjemputan gitu. Ada tuh cowok di Sutet. Ferdin. Waduh dia. Ya Ferdin. Terus ini tahu Rima, kamu yang tahu Rima? Oh iya, Rima teman lu, sahabat lu. Iya Rima sana. Di mana ya? Rumah pindah. Dulu kan tuh yang warung itu kan ini punya warung itu. Udah tahu kemana? Udah gitu dong ya? Sama ini Refti. Ini mah Lulu ingat semua. Sebenarnya kayak nanya tapi sebenarnya ngetes. Ingatan. Iya bener. Soalnya bagi aku SD tuh aku paling berkesan. Oh ya? Lu iya di antara yang lain. Iya sih pengen lama sama 6 tahun, cuma bagi aku tidak berkesan karena kita sedih. Dulu aku dibully, ya ampun, gitu deh. Iya. Tawa kan dibanding-bandingkan dengan Lulu Lala yang di atas. Iya sama guru. Enggak, sama teman-teman kita. Ya gitu deh. Sedih deh. Ih, maafkan loh, kita nggak tahu. Tapi ya kenapa? Ya gitu deh, kalau misalnya setiap kali kan ya kita kan kurang lah ya. Kalau habis ulangan tuh dapat itu kan remet sama-sama remet ya pasti ya kata gitu kan. Iya sebenarnya ini mah kembar yang bodoh kata gitu ya Allah sedih banget. Dulu kan kalau misalnya dapat 100 tuh ada bintang kan. Iya dulu dapat bintang sampai penuh banget bintang. Satu ya udah alhamdulillah gue kayak bangga banget gitu dapat bintang 1. Oh bintang yang kayak kelas 5-4 tuh kan udah bintang tuh aku masih ingat di belakang ya. Bintang-bintangan lah. Iya bintang-bintangan. Oh ya ampun. Kalau aku ini sih yang nggak tahu kenapa kan aku aja kali ya. Aku kan sering salah satu yang sering jajan kan. Terus gak tahu kenapa saking terobsesinya waktu itu aku tuh akhirnya minjem uangnya Salma dan aku belum balikin jajan. Pokoknya aku minta lagi, aku minjam uangnya itu 500 perak untuk beli aqua, jadi aku kayak kurangnya minum doang gitu. Terus gak tau kenapa bener-bener keinget sampai SMP. Terus kalau nggak salah SMP atau SMA gitu aku dapat kontak Salma, terus udah bilang sih kayak minta maaf gitu kan, kayak iya aku waktu itu masih ada utang gini. Terus kata Salma iya udah nggak apa-apa ya. Ya ampun, gue udah lupa. Iya, soalnya lupa 500 perak doang lu. Dulu lumayan dapet aku. Dulu iya, sekarang juga masih. Sekarang masih gak sih 500? Yang gelap. Iya, masih deh. Enggak tahu. Itu sih yang aku ingat. Masya Allah. Tapi kalau dulu kamu sekolah paling seneng apa? Drum band doang yang paling aku suka. Terus pengen waktu SMP pengen drum band lagi nggak ada. Iya, SMP tuh aku yang ada drum bandnya nggak ada. Iya. Kita juga kayak drum band tuh cuma di SD doang kan? Iya nggak sih? Kayaknya deh ya. Iya. Kayaknya gitu deh. Soalnya lumayan sertifikat segala macam. Sertifikat gak kepake. Sertifikat drum band. Ya seenggaknya kelihatan gitu kita ada. Wih ini dulu diaktif nih dulu. Gitu. SD. Bener. Gosong. Seru. Oke, nanti aku mau nanya-nanya tentang ini nih, tentang kembar. Oh, ada penasaran nih. Ini tuh, aku pertanyaan terakhir dulu. Pertanyaan formal biasa aku di podcast. Apa harapan dan rencana Salma Solo ke depan?
ke depannya. Semoga COVID-nya udah selesai, udah bisa balik normal lagi, terus kita bisa bebas lagi kemana-mana, terus apalagi sih ya pengen bisa pergi kemana-mana lagi, terus juga ya karir juga makin bagus, makin settle, ya segala macam makin bahagia. Amin. Kalau nggak salah juga ini nggak dagang kue gitu? Iya, udah enggak. Sampai Jerman ternyata. Iyalah. Temenan di IG udah go internasional. Iya, terus jualan kue dessert gitu. Yang Oreo sama Regal sama adik sepupuku berempat. Cuman waktu itu lagi waktu senggang karena itu sih liburan juga, belum skripsi juga, ya udah berhenti itu gara-gara udah skripsi, udah mulai sibuk skripsi, ya udahlah capek. Terus katanya sih pengen ngerusin lagi setelah lulus, tapi kayaknya nggak diterus-terusin nih. Jadi ya udah deh nggak diterusin lagi. Kalau ini juga sih kalau nggak juga jual mana mukaku jual ini nggak sih kayak cincin gelang-gelang gitu, anting. Oh iya, waktu itu yang jam itu loh yang sama Daeng kemarin yang baru-baru ini kan lu. Iya itu jual ada paketan gelang sama cincin. Iya deh. Oh, siap. Itu masih jadi. DM aja. Iya, DM ya. NBLL. Oke. Aku penasaran banget nih, kan aku sebagai anak kembar ya. Kasih tahu lagi. Aku nggak tahu, kayak banyak juga ada yang nanya juga kan, gitu kan ke aku. Terus aku kayak penasaran aja kalau dari sama-sama. Gak tau kenapa nih yang paling gak tau lagi aku pikirin akhir-akhir ini sih. Ketahuan ya aku pikir apa. Kalian kalau misalkan suka sama satu cowok yang sama gitu, aku mau nanya 2 hal. Pernah nggak? Terus kalau misalkan pernah, itu kalian ngapain akhirnya? Nggak pernah. Sekarang ini. Tapi dulu kita pernah punya mantan yang sama. Oh iya. Kok bisa? Oh itu absurd banget sih. Itu aneh banget sih. Kenapa waktu SMP? Iya waktu SMP pernah punya mantan sama. Tapi ganti-gantian sama dulu. Abis itu aku. Kayaknya karena gue tolak berkali-kali. Cielah. Abis itu sama gue gitu. Enak aja. Ada satu orang doang. Iya. Itu. Tapi sekarang udah enggak, udah beda banget seleranya. Nggak usah dibahas, dia mungkin nonton ntar dia takut banget. Kayak masalah kayak lu nggak tahu deh orangnya nggak tahu, beda SMP. Nggak tahu deh, siapa tahu kan udah kenal sama semua orang. Ya, ntar aja abis ini ya baru kasih tahu namanya siapa. Terus ini, kalian pernah bosan nggak sama satu sama lain? Enggak sih. Enggak. Karena justru kalau yang salah satu udah lama kayak misalkan nggak ketemu malah jadi kangen. Iya, jadi kangen, terus gue video call sendiri aja dia. Kayak Cama lagi ngapain gitu. Iya. Kalau misalnya lagi kerja nih tahu-tahu aja. Iya, lagi kerja aja. Kadang-kadang suka nelpon, Cama lagi ngapain gitu-gitu. Gabut pasti pikirannya langsung udah video call dia gitu. Iya, betul kayak gitu. Kalian gitu juga nggak sih kalau misalnya lagi jauh suka kangen-kangenan? Semua yang aku tanyain jawaban kalian tuh kebalikan sama kita. Kalian tuh kirain sama kembar sih. Ya kalian bukan kembar. Bukan kembar. Apa ya? Kita bisa dihitung lah ya, cowok. Mulu ya? Ya lo gerak-gerak sih. Depan mulu. Sorry. Yaudah aku di sini deh. Kita suka sama cowok yang sama itu hampir banyak gak sih, berkali-kali? Ya nggak, aduh banget. 5 lah ada kali. Tipe kalian sama ya? Selera kalian tuh sama. Beda. Tapi kalau cowok kayak sama deh. Gini, nggak masalah sih, cuma kayak masalah. Itu dia. Kadang tuh aku menyalahi tipe aku karena karena dia pinter gitu. Yeah. Itu kadang-kadang jadi kayak dia cakep gitu. Jadi kayak aku bisa suka gitu. Padahal itu bukan tipe aku gitu. Itu sih yang mungkin yang kayak
jadi bisa jadi samanya gitu. Padahal tim kita beda gitu. Kita beda banget sih. Jadi kan sebenarnya kayak kalau misalnya ada satu orang yang emang sama-sama kita suka itu kayak nih orang pasti spesial banget gitu sih. Seringnya kayak gitu. Sampai sekarang nggak kayak gitu? Enggak. Terakhir ada kan? Terakhir ada. Tahun kemarin. Emang Aduh, baru itu. Nah, tapi itu yang lucunya kalau ini sih ini bener-bener exception banget deh. Ini tuh aku pun nggak tahu dia pintar apa enggak. Itu tapi emang tipenya Lulu banget. Tapi itu aku suka. Itu kayak dan akhir gimana? Aku nanti tanya balik ya. Tipe aku yang aku tuh suka yang tinggi, dark pink. Terus itu kalau fisik kayak udah asal itu kayak aku langsung suka gitu. Kalau misalkan apa namanya kayak tambah ini apa sih namanya non fisiknya itu aku suka banget yang jago bahasa Inggris, yang bisa olahraga tapi bebas. Yang penting dia suka banget sama salah satu olahraga gitu. Bener komit banget. Udah sih. Gitu aja. Emang kalau tipenya? Aku lebih suka yang putih gitu. Aku dark skin. Beda banget sih. Apalagi ya? Kalau dari fisik kayaknya itu. Kalau dari fisik kalau itu doang ya. Iya sih. Mau aku nggak masalah tinggi sama pendek, aku biasa aja gitu. Ya, iya. Terus kalau dari karakter, aku nggak tahu ya. Pokoknya udah pinter sih kalau misalnya non fisiknya itu kayak gitu sih. Tapi biasanya aku lihat, tapi biasanya kelihatan akademisnya sih. Maksudnya aku kan nggak, maksudnya aku tahu pinter itu pasti ada akademis non akademis gitu. Cuma seringnya aku kayak karena tahu akademisnya bagus gitu, jadi seringnya sukanya karena itu. Sama-sama. Kalau kita mah apa aja deh. Gak sih, ya standar lah ya, yang baik aja. Terus juga satu pemikiran juga, ya sefrekuensi lah. Pokoknya itu intinya. Gitu. Coba. Abang. Aku kayak merasa menuntut gitu. Maksudnya kayak demanding gitu kalau kita punya salah-salah, yang mana aja deh gitu. Gemes banget. Kita betul sama. Ya Allah, emang. Masih ada bareng-bareng yang sama sih. Ya, cuman kayak nggak kelihatan orang aja. Kadang belinya samaan emang berdua nih, tapi dipakainya beda hari gitu. Ya mungkin bisa gitu. Satu hal yang nggak bisa beda sekarang apa? Sepatu, bener. Sampai sekarang lah masih kalau beli sepatu itu harus sama. Tas pun juga gitu. Cuman ya gantian aja makanya nggak yang barengan. Kalau dulu kan harus makanya barengan juga, harus sama. Pokoknya nggak ada yang beda. Kalau sekarang ya beli boleh deh samaan gitu belinya. Cuman makanya beda ya gitu deh. Saya ada pertanyaan nggak untuk kita? Pertanyaan kembar. Iya, kalian sering berantem nggak sih sekarang? Bentar. Sering berantem nggak? Sekarang berarti dulu tuh kelihatan banget sering berantem ya? Nggak tahu ya, mungkin dulu juga sering. Iya. Kelihatan deh. Dulu sering berantem nggak sih? Enggak ya? Tahu deh. Kita kayaknya yang sering berantem sampai sekarang. Kita ya? Nggak tahu deh. Sih sekarang kita emang kelas 6 ke bawah emang berantem sih. Berantemnya tapi yang literally apa ya? Baju sih dulu aku kayak kesel banget kalau Lala ikut-ikutan gitu kan. Gitu sih. Bener-bener nggak mau sama ya kalian nih dulu? Aku sih ya, dia diem aja. Iya aku sih dulu kayak nggak mau sama. Kalau Lala, iya terus ke 6 ke atas enggak ya? SMP, SMA enggak sih? Udah nggak pernah berantem. Ini karena pas SMP udah circle-nya udah beda. Oh iya, kita circle temennya beda loh. Kalau kalian temennya sama beda? Sama. Jadi kayak aku punya teman, dia punya teman jadi satu jadinya. Iya. Jadi, temen dia temanku. Gitu. Kalau kita gimana? Kalau kita gini, temennya Lulu pasti temen Lala. Temen Lala tapi belum tentu temen Lulu. Nah, saudaranya Lulu
salah saudaranya Lala udah pasti saudaranya Lulu, tapi saudara Lulu belum tentu saudara Lala. Saudara maksudnya? Saudara jauh yang jauh. Jadi aku nggak tahu kenapa tahu A B C gitu, tapi Lala tuh nggak tahu dan aku pun nggak memperkenalkan Lala gitu. Kayak ya udah cuma tahu aja gitu kalau aku kembar gitu aja. Gitu. Itu sih. Jadi kalau main tuh kalau apa ngumpul tuh ya pasti berdua. pasti berdua gitu. Pasti kita ngumpul beda ya. Beda. Kenapa? Kalau misalnya kayak keluar gitu sama temen, ngumpul sama temen gitu nggak pernah berdua, sendiri gitu. Nah kalau kayak gitu harus berdua. Masalahnya bukan masalah. Dulu deh. Kita pergi nggak boleh sendiri kan pertama. Terus kita jarang keluar juga sih anaknya kan. Jadi emang seringnya main di rumah, enggak juga sih. Bingung ya aku jawabnya. Intinya jarang keluar sih, jarang main. Tapi sekalinya main, mungkin kalau misalkan ingat SMA kan kita di luar gitu. Waktu itu kita balik liburan ke Indo aja. Aku ke Semanti karena temanku waktu SMP-nya banyak di Semanti. Lala ke Semansa, saking beda temennya. Aku pas liburan sih. Kapan ke Semanti? Iya, aku juga nyari sama-sama kan. Kamu kenal ini nggak? Kice. Tahu. Nah, itu dulu aku kenapa? Nggak dekat sama Kice, cuma nggak dekat gitu. Iya, waktu itu sih emang jam pulang sekolah. Waktu itu yang aku ketemu, aku misalnya Kice emang udah aku kabarin kan, aku mainnya ke Semanti gitu kan. Iya gitu kan. Nah, terus itu waktu itu ada Kice, ada Yoga Aulia Rahman, ada Gagah sama Wiwot kalau nggak salah aku lupa. Terus habis itu aku juga nanya, oh iya nih teman SD ku banyak di sini gitu kan, Salma ada, Reta ada, pada ada nggak gitu. Terus kita ke lapangan, cuma emang literally udah pada kosong sih. Iya, alah. Iya, kita ketemu ya. Kalian emang tuh di Bangkok ya? Iya, kalian sempat di Bangkok. Terus kuliah ke Jerman. Iya, kuliah langsung ke Jerman, alhamdulillah. Nanti rencananya mau kerja di Jerman juga. Emang lagi kerja bukan? Emang lagi kerja ya di sana? Wah, gimana sih? Mencari jodoh orang Jerman ya. Masih ini mau bawa masih, dan emang kita juga nggak sih? Nggak ada yang Lala. Aku masih suka lokal, Lala suka bule. Gitu. Berarti sekarang pacarnya bule lah. Nggak gitu sih konsepnya. Terus kalian kapan ke Indonesia lagi? Iya, kalian insya Allah tahun ini rencana ada liburan lagi. Ya, itu sih. Yang lihat kondisi juga sih, masalahnya soalnya di sini juga lockdown barusan aja diperpanjang, enggak barusan beberapa hari yang lalu gitu diperpanjang sampai Maret. Makanya belum tahu. Ya semoga banget. Di sana ya COVID di sana tuh gimana lu? Lah, orang-orangnya cuek kah atau gimana? Orang-orangnya nurut sih, tapi waktu itu kan emang peraturannya masih ketat longgar kan. Jadi waktu ketat emang turun kurvanya, pas udah longgar naik lagi gitu, dan angkanya emang kalau misalkan dari data di Google sih emang udah sampai jutaan juga sih kasusnya, dan itu emang lebih banyak daripada Indo. Cuma sebenarnya kalau untuk nurut nggak nurut emang nurut. Sekarang aja lockdown nih sampai beritanya 7 Maret dan emang ada standar masker juga. Oh, ada standar maskernya? Berarti kalau pakai masker kain gitu nggak boleh dong di sana? Iya, masker kain nggak boleh di sini. Oh my God, kain di sana nggak boleh. Kalau di sini kayak dianjurkan. Ya. Berarti kalian juga WFH dong? Iya. WFH. Enak banget WFH. Kita nggak ada WFH di sini. Itu sih. Iya. Aku juga mau nanya lagi tentang kembar. Kalian melengkapinya gimana? Sifat kalau dari mirip ya. Karakternya kan kayaknya mirip nih gitu. Sedangkan kalau aku sama Lala emang jatuhnya jadi melengkapinya pakai banget gitu. Kalau kalian gimana? Yang melengkapi atau literally sama? Itu beda banget. Beda. Sekarang makin beda, makin kelihatan bedanya. Kayak sifatnya tuh malah makin bertolak belakang juga. Kayak aku lebih galak, lebih logis, dia lebih bawa ke perasaan, lebih kalem gitu. Ya, api sih kalau misalnya dia pernah lagi berantem sama cowoknya, aku yang ngomel-ngomel. Kayak asik, dia nangis gitu kan, terus aku yang balas chat kayak, wah gue yang emosi jadinya. Aku
aku orangnya tuh kalau misalnya marah tuh ngomong gitu kan, langsung kayak udah pengen ngomong gitu, udah pengen ngomel-ngomel. Jadi dia lebih kependem. Iya, dia orangnya diam suka marah gitu deh bedanya. Jadi itu cukup melengkapi ya dari sisi itunya. Iya, paham. Cuman iya. Kita kalau aku kerasanya kalau misalnya di sini di Jerman, Lala tuh yang ngurusin no dokumen, dia tuh seneng banget gitu, kayak aku udah pasti tahu beres gitu. Sedangkan kalau misalkan aku tuh seneng banget pekerjaan rumah gitu, kalau misalkan ngapa-ngapain gitu di sini beres-beres gitu, itu kayak Lala tahu bersih gitu. Jadi emang aku ngerasa kalau ngelakuin di situ. Oh gitu. Kalau untuk frontal Kita sama-sama. kita beda juga ya kan. Oh, aku waktu itu paling nangis tuh kalau skripsi. Kalau Lala nangis itu waktu itu di organisasi. Jadi aduh. Jadi kita saling melengkapi di situ. Tapi kalian pernah satu organisasi bareng nggak? Kenapa? Satu organisasi bareng pernah nggak? Pernah. Kita mah selalu bareng. Dulu kita selalu bareng, masuk organisasi bareng, keluar organisasi juga bareng. Hobi bareng ya, sama hobi. Hobi bareng, bener-bener barengan semuanya deh. Kita sama banget. Iya, bareng kayak mau kuliah pun juga milihnya bareng maunya. Seksi dapat satu seksi juga dulu waktu kuliah, sempat banyak yang sekelas, dosen milihnya maunya bareng gitu-gitu deh. Tapi berarti di antara sama-sama tuh nggak ada yang nggak persaingan gitu ya? Maksudnya kayak malah jadi solid banget. Pokoknya lulus kita harus bareng gitu. Bareng. Lulus harus bareng. Pokoknya kalau misalnya yang dia nggak bisa, gue ajarin. Gue juga gitu. Gue nggak bisa, dia ngajarin. Enaknya gitu sih. Kalau misalnya kayak pelajaran ada yang salah satu dari kita Iya. Itu kita Kalau bisa dia tuh saling lebih ke ngajarin. hitung-hitungan, kalau gue lebih ke hafal-hafalan gitu. Iya, kayak ini gimana sih Mak? Nggak ngerti gue, dia juga bisa jelasin gue. Terus kadang juga gitu sebaliknya. Gitu deh. Enaknya gitu. Kayak kalau misalnya ulangan atau apa tuh diskusinya bareng berdua. Diskusi. Nah, itu yang sangat diharapkan oleh orang tua kita loh. Emang kenyataannya enggak lu lah. Coba kalau kamu teliti ya, kalau kalian teliti pertanyaan Lala aja udah kayak gitu kan. Kalian ada nggak saingan gitu. Jadi coba siapa yang sering merasa tersaingi itu siapa? Coba. Jadi gitu lah. Oh gitu. Wah, gila berat juga ya kalian. Berat juga. Aduh. Tapi soalnya waktu kelas berapa sih, kelas 3 ya? Waktu itu mama pernah dikasih tahu sama salah satu guru SD. Pernah dikasih tahu kalau kembar itu selalu merasa tersainginya sama anak kembarannya aja patokannya. Jadi walaupun teman lainnya misalkan lagi ulangan, teman lainnya dapat 8, tapi kembarannya cuma dapat 7 dan dia dapat 7,5 gitu. Aku kayak ngerasa lebih bagus daripada kembaran aku gitu, walaupun teman kelas ada yang lebih tinggi katanya gitu. Oh gitu. Ya mungkin emang harusnya normal seperti itu ya. Jadi ada kita tuh enggak kayak misalnya nih di antara kita salah satu dari kita tuh kayak nilainya lebih di bawah kita tuh kayak oh kok lu gitu sih gitu, kok bisa sih ya, terus gimana dong, malah jadi kayak kita tuh berdua jadi kayak gimana dong salah satu dari kita tuh nilainya lebih rendah nih, jadi gitu kayak kita harusnya bareng-bareng nih, nilainya juga harusnya sama-sama bagus gitu deh. Dengerin. Aku nggak tahu kenapa aku ingat banget ada salah satu pelajaran, seingat aku pelajaran bahasa Indonesia ya. Aku tuh dapet nilai 8 dan aku kayak ya udah beruntung-beruntungan aja. Lala tuh di bawah aku, terus Lala tuh sampai nangis dong. Nangisnya bukan karena terharu aku bisa dapat 8, tapi dia sedih karena dia nilainya di bawah aku. Itu kayak kalau justru kita kayak saling menenangkan Ya, kayak ayo dong Mak, gini-gini nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, nggak jauh beda kok gitu paling gitu sih. kalau kita harus belajar. Iya sih. Tapi kan kita udah nggak kuliah. Jangan gitu dong. Masya Allah. Beda ya, maksudnya lucu sih, maksudnya tetap ada komplementari, tetap ada yang apa namanya, sekarang hilang. Tetap ada yang apa tuh, Ujian komplimen. bukan komplementari, ini nggak sih komplementari apa? Saling ngelengkapin nggak sih? Iya nggak sih?
Bisa jadi. Cuma maksudnya di situ ada bedanya gitu ya. Maksudnya pas persaingan nggak ada persaingan gitu. Pas Aku Lala tuh paling susah kalau ngomong kata-katanya tuh dia mending pakai bahasa Jerman deh. Dia kalau bahasa Indonesia kemana-mana. Malah ngomong bahasa Jerman, Pak. Iya, bahasa Jerman. Ajarin dong, ngajarin bahasa Jerman. Oh, iya. Apa ya? Ini aja biasin Schwilinge, kita kembar. Via, Sin, Schwilinge. Via Sin Schwilinge. Itu apa artinya? Kita kembar. We are twin. Iya. Terus kalian berdua kalau misalnya punya anak, pengen punya anak kembar? Enggak. Lucu sih, padahal kalian sama banget ya. Sama banget, mau sama, teman circle-nya sama, terus ada saingan. Yang lagi kalau misalnya ulangannya sama-sama di bawah terus pada menyemangati, ya kan? Aku nggak mau. Kayak nggak tahu dulu tuh kayak justru aku merasa kembar tuh aneh dulu. Karena pasti kayak berdua berdua harus berdua gitu, harus sama barangnya. Justru dulu aku kayak ngerasa kayak aneh gitu berdua. Jadi kayak satu orang jadi dua gitu loh, ngelihatnya orang-orangnya gitu. Kayak aneh, makanya sekarang aku nggak mau punya anak nanti anak kembar juga. Aku pengen punya ya udahlah sendiri-sendiri aja, nggak usah kayak gua dulu. Ribet soalnya. Barang harus sama, belinya harus sama. Biayanya ya, Wak. Biayanya semua beratnya. Ya, itu sih. Kok Salma juga berarti? Iyalah, nggak mau. Pasti mahal. Lala? Aku mau. Aku sama Lala malah mau loh punya anak kembar. Walaupun kita ada saingan ya. Diulang lagi. Bisa ya kalian. Kita harus gitu, Mbak. Iya. Aneh apa? Ya, makin aku nggak mau kalau aku dikenal aku kembar gitu. Justru kayak nggak tahu sih. Pengen. Ya itu kan pasti orang kan kayak kenal kita tuh pasti si kembar gitu kan. Si kembar, kenalnya tuh karena kembarnya itu loh. Bukan karena kitanya sendiri gitu. Karena kembarnya gitu. Anjay. Baru nih Kalau aku malah suka, maksudnya kalau aku karena anaknya pendiam kan ya men. Aduh, pengalaman. Coba. Jelasin. Maksudnya lu lebih supel gitu kan. Terus kayak, jadi kan kalau misalnya apa-apa gitu, misalnya silaturahim atau apa kayak gini aja bikin podcast gitu kan. Aku senengnya jadi aku diikutkan gitu. Jadi kayak misalnya ada apa-apa, misalnya aku juga ditanya kabarnya gitu kan. Misalnya aku lulus sendiri atau gimana, terus habis itu juga disalamin atau apa, maksudnya tetap jadi satu kesatuan gitu. Jadi aku kalau aku ya itu ada jeleknya juga, jadi kayak berarti aku udah diwakili silaturahim sama lu, padahal enggak gitu kan. Cuma kayak senengnya di situ sih, kayak udah satu paket aja gitu. Enaknya juga kita kemana-mana ada temennya. Itu ya, kadang gitu sih. Tapi kadang-kadang kalau misalnya pengen pergi sendiri, kenapa sih gue kembar gitu? Ya harus berdua gitu. Sama. Yang paling berarti ini kalau misalnya dari yang aku lihat, yang paling sering pengen bareng tuh Salma ya? Iya sih. Iya mungkin. Sama aku juga. Aku banget sih, aku juga. Lala tuh pengen banget sendiri tuh dia. Iya. Iya lu ya. Iya beneran. Dia tuh ngapain sih, sok banget ya, padahal masih kecil. Kan nggak apa-apa ya lah, sendiri ya lah. Udah dari dulu kayak bareng-bareng dari rumah juga udah bareng. Udah bareng-bareng ya nggak sih? Kalian tuh yang kakak ya? Iya lulu, enggak. Oh iya lulu. Kuliah tuh ini nggak ngekos nggak? Enggak. PP, aku naik kereta. Keluar kita.
angker. Bareng mama naik kereta kalau misalnya mau Itu juga lucu kuliah. sih, apa namanya, kereta tuh kan di Indonesia tuh kan kayak wah padat banget, Iya, padat itu banget padat kan, kayak banget belum, kan. pokoknya Kalian sampai pernah nggak sih? didorong-dorong gitu. Kalian pernah nggak naik kereta di Indonesia? Pernah sih aku, tapi yang lagi sepi sih, lagi Ih, kalau jam-jam kantor tuh kayak sarden ya Allah. Dulu pas lagi belum zaman Sampai kita nangis di kereta. belum zamannya pandemi tuh bener-bener penuh banget. Aku Sampai sampai nangis. Kayak kita diri Pagi-pagi dong-dong sampai nangis gitu. Tapi lama-lama Lama-lama tuh wah, itu udah hal lama-lama biasa. kita galak gitu. Kayak langsung ada orang dikit kita liatin gitu. Itu sih. nggak ngekos dulu karena emang nggak dibolehin ngekos juga. Terus juga nanggung nggak sih ngekos dari Depok ke Sudirman itu doang, Sudirman. Jadi ya lebih baik pulang pergi, enakan pulang pergi daripada ngekos juga. Iya sih enak. Yes. Nah, gitu bisa ya pulang pergi. Kenapa sih? Mantap sih kalau kita pulang pergi. Itu sih apa namanya? Kalian ini nggak kan sebagai kembar sebenarnya kalau misalnya dari aku sendiri, aku sama Lala tuh tahu kalau ada cowok yang suka sama kita tuh gimana. Kalau kalian tahu nggak? Enggak. Masa sih? Gampang banget tahu. Oh ya, cara bedainnya gimana? Kalau misalnya ada salah satu laki-laki yang tertarik sama salah satu di antara kita, cirinya itu, ya ini mungkin buat yang nonton juga. Cirinya itu mereka manggil nama, mereka manggil kita berdua tuh yang paling depan duluan, itu tuh yang dia suka berarti. Misalkan ada temenku manggilnya Lulu Lala gitu, berarti yang suka atau misalnya yang deket sama kita tuh si Lulunya gitu. Itu akurat lu. Lumayan ya. Ya lumayan. Lumayan Tapi, banget. Tapi maksudnya enggak. Tapi kan maksudnya kadang ada yang netral gitu. Ada yang netral ya. Maksudnya tapi kalau misalnya apa ya berkegiatan yang emang udah tahu kita sama-sama deket gitu Iya loh, sih. ya kan jadi kayak ngeh gitu. Biasa kalau orang kembar pertanyaannya tuh pasti selalu kalian bedanya gimana sih gitu kan ya kan. Pertanyaan pasti dipertanyakan tuh sama kita. Bedanya gimana, cara bedainnya gimana gitu-gitu kan. Tapi ada teman-teman kalian suka ketukar nggak sih sama kalian? Atau dosen kalian gitu? Sering sih, sering banget. Sering, berarti kalian kok itu suka itu nggak apa namanya kalian pernah sekelas gak sih kuliah? Enggak deh. Kuliah beda. SMA pernah. SMA malah kita 3 tahun sekelas terus. Oh iya, boleh sekelas. Karena orangnya dikit. Oh, Dulu kan apa namanya international school ya? Iya. Kita dulu nama sekolahnya di Bangkok, di Thailand, terus sekolah Indonesia Bangkok. Cuma kita satu angkatan, literally satu angkatan SMA itu cuma 6 orang. Oh, cuma 6 orang satu angkatan? Satu angkatan. Berarti cuma satu kelas? Iya, dan itu kelasnya tuh moving class, saking dikitnya tuh jadi bener-bener satu orang guru tuh bisa ngajar dari SD sampai SMA, ngerangkapnya bener sebanyak itu gitu. Enak dong jadi apa namanya temennya solid gitu berenam doang. Iya sih. Ya tergantung lumayan lah lumayan. Nanti mereka nonton kita cut nggak tau deh. Aku punya pertanyaan terakhir nih. Lalu punya apa? belum. Menurut kalian kelebihan sama kekurangan jadi anak kembar gimana? Dari masing-masing. Oke. Kalau aku kelebihannya yaitu bisa bisa dijadiin teman curhat juga kalau di rumah, kita teman-teman ngobrol, teman cerita segala macam. Kalau ada apa-apa tuh pasti aku ngomong ke kembaranku gitu kan. Dan satu pemikiran juga, ya pokoknya enak lah gitu kan ngobrolnya. Terus juga kalau misalnya mau kemana-mana lagi pengen ditemenin ya sama kembaran juga enak, bisa ditemenin kemana-mana. Terus ya nggak enaknya gitu kalau misalnya diinget sama orang tuh jadinya ini si kembar siapa namanya gitu. Kalau diinget sama orang tuh karena kembarnya. Terus juga kadang kalau misalnya emang pengen pergi sendiri atau gimana tuh kan mamaku juga sama kayak mamamu kan, kayak kemana-mana tuh harus berdua gitu. Ya itu kadang-kadang suka kenapa sih gue kembar gitu.
Sama Gitu paling sih. rebutan-rebutan gitu ya. Iya, kalau dulu tuh pernah mau beli barang sesuatu, udah ada suka cuma banget. udah suka banget, tapi cuma ada satu nggak jadi beli. Itu tuh kadang kayak gitu, nggak suka jadi kembarnya gitu. Kalau Salma, gue paling kalau sukanya apa ya? Bisa minjem duit. Kalau dia ada Kenapa lagi itu duit, sih, Mbak? gue minjem gitu. Iya. Terus apa ya? Ya bisa buat sharing bareng. Terus seneng deh ada temennya kalau kemana-mana nggak sendiri. Iya, kalau misalnya lagi belajar juga dulu tuh bisa Uh-uh. saling ngajar-ngajarin. Benar. Enaknya sih gitu. Iya. Terus kalau misalkan nggak enaknya itu suka dibanding-bandingin sih. Kayak ini mana nih yang lebih pintar, mana yang lebih cantik begitu. Dulu. Gitu deh. Ya, sampai sekarang juga nggak sih? I see. Kalau kalian, menurut kalian enaknya dan enggak? Menla. Apa ya? Aku, aduh, nggak bisa mikir. Enaknya satu ini sih, ya alhamdulillah satu pemikiran sih. Jadi kayak kita misalnya jalan, itu seringnya kita lebih pengen jalan berdua gitu. Misalnya jalan kemana, ke kota mana, atau nggak jalan ke taman aja atau ke kota gitu. Soalnya kayak karena kita tahu kita misalnya misalnya kita bisa kuat nahan lapar gitu, misalnya contohnya gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita bawa temen aja gitu, aku takutnya malah nggak tahu nih gitu mereka apakah jam makannya lebih ini gitu apa gimana gitu, takutnya kayak aku harus mereka harus nyesuaiin kita gitu, dan capeknya pun ya salah satunya atau nggak kebalikannya ya kita harus nyesuaiin mereka gitu. Jadi benar-benar enaknya di situ kita apa namanya kelebihannya di situ gitu menurut aku kalau pas jalan, karena aku lumayan quality time orangnya, jadi enak sih di situ. Terus ya pas saling melengkapinya itu aku sangat-sangat amat menyenangkan. Apa namanya yang tadi Lulu sebutin dengan yang aku ngurusin dokumen, Lulu ngurusin ini gitu, bener-bener yang ngelengkapin. Terus pasti ada cerita yang apa namanya ya lebih enak tuh sama kembaran daripada sama orang tua gitu. Iya, betul. Nah itu juga lumayan, karena maksudnya karena kita ngalaminnya bareng gitu langsung di depan mata gitu. Mungkin juga karena kita jauh juga kan, jadi kayak kalau maksudnya susah juga nih ngasih kondisinya juga gitu, misalnya mau cerita gitu kan, itu sih enak juga. Kalau nggak enaknya apa ya? Mungkin dulu sih waktu belum ngerti satu sama lain sih. Itu nggak enaknya kayak kok lo gini amat sih, beda di situ aja sih, kayak kok betenya cuma gini doang atau gimana gitu. Ya paling itu. Tapi kalau sekarang udah ngerti jadi kayak ya insya Allah udah ngerti gitu, jadi kayak udah mulai misalnya salah satu ada yang bete yang mungkin kasih ruang atau nggak mungkin diajak jalan atau gimana gitu sih. Ya nggak sih aku. Iya sih. Kalau aku kelebihannya ya bagian yang melengkapinya itu sangat gitu. Karena aku senengnya kayak let's say ya mungkin setelah contoh yang lain itu aku kayak akademisnya Lala iya, aku lebih ke olahraga. Jadi kalau misalkan untuk sehat gitu ya, aku bisa ngajak Lala kemana-mana gitu. Jadi misal Lala juga ikutan pas akademis, aku juga disupport bagian situ gitu. Jadi kayak alhamdulillah seneng banget di situ gitu. Atau juga masalah agama juga di sini kan lumayan ya gitu kan tantangannya gitu, minoritas itu sama-sama kita saling ngingetin gitu kalau sama-sama di bawah gitu. Kalau misalkan kekurangannya satu sih kalau misalkan udah suka sama cowok yang sama itu kayak aduh gitu kayak Iya sih, benar. Kalau kita enggak sih karena emang seleranya beda banget. apa ya pasti nggak jadinya gitu. Iya pasti nggak jadi karena kayak aku nggak mungkin iparan maksudnya bener aku nggak mungkin iparan sama orang yang pernah aku suka gitu. Dan Lala juga nggak mungkin iparan sama orang yang aku suka gitu kayak aduh Pasti ada cemburunya juga jadi nggak sih? kayak ngalah gitu ya jadinya. Iya benar. Sama-sama mundur sih akhirnya walaupun seringnya mundurnya nggak enak ya. Ada solid. Yo. Sejam ada kali ya kita ngomong. Iya. Kalian ngedit sendiri ini? Iya kalian ya. Iya ya. Lulus sih mana? Lulus ya. Ini emang channel YouTube kalian berdua atau Lulu doang? Lulus aja. YouTube aku doang. Kenapa Lala tidak membuat? Karena dia Udah podcast yang keberapa ini lu? Salma Salo keberapa ya berarti ya? 30-an nggak sih?
Enggak, Wah, udah 50-an kalau nggak salah seingatku. banyak banget. Banyak banget. Udah banyak ya. Jadi sih aku lihat videonya. Aku baru subscribe dong. Aku udah subscribe. Subscribernya banyak. Alhamdulillah ya. Kita tuh agak takut jadi tadinya lihat. Wah, banyak. Siap-siap. Dan aku sudah cukup. Terima kasih banyak sama-sama atas waktunya. Yeay. Galu lala. Kabarin. Ya kalau ke Indo kabarin dong kita ketemu. Insya Allah juga semoga Sama-sama juga. Kalau misalnya kesini, kabarin. Kalau misalnya Oh, libur iya. lagi. Doain terus ke Jerman. Amin. Amin. Iya. Semoga kita ke depannya selalu stay in contact. Terus kalau mau kontak Lala ya lewat ini aja Instagramnya bareng. DM Oh, aja iya. gampang. Instagram sendiri. Sempat ada 2 nggak sih? Enggak, Instagram kita benar-benar sama. Lala dari awal emang nggak pernah bikin Instagram, selalu aku doang. Terus akhirnya kayak ya udahlah barengan aja gitu. Oke. Nanti kalau misalnya itu kita langsung ke DM Instagram. Siap. Stay safe sama healthy di sana. Mohon maaf lahir batin. Oke. Galu lala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.